mereka, ngerjain tugas sendirian itu malas. Buat kita itu selalu mudah, karena di sini kita punya solusinya. Yuk siapkan tugasnya dan pakai earphone-nya. Mari kita mulai kerjakan bersama Pokemon Podcast Asik temenin kamu nugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Asik temenin kamu nugas. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah. Kuliahnya gimana nih? Lancar ya? Semoga selalu diberikan kelancaran ya. Semangat untuk nugasnya gitu, walaupun deadline-nya tiap malam gitu, tiap malam nugas, tiap malam ngejar deadline, gak apa-apa. Semua itu ada perjuangan gitu ya, untuk menghasilkan sebuah kesuksesan. Oh iya, sebelumnya kenalin, nama saya Retno Handayani dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020. Di sini Retno nggak sendirian nih teman-teman. Retno ditemenin sama kakak-kakak tingkat nih, yang mungkin prestasinya luar biasa nih. Kita di sini mau sharing nih. Tapi sebelumnya Retno kenalin dulu ya. Udah ada Kak Kiki, Kak Trio, Kak Engga. Mereka dari angkatan 2018. Nah, udah ada Kak Umi juga nih dari angkatan 2019. Teman-teman penasaran nggak sih kita bakal bahas apa? Di sini nanti kita bakal ngebahas tentang gaya baru orientasi mahasiswa baru program studi Pendidikan Teknologi Informasi di masa pandemi COVID-19. Kira-kira apa yang bakal dibahas? So, pastinya seru banget ya. Di sini kita bakal sharing nih tentang seputaran dunia mahasiswa baru gitu. Gimana sih orientasinya gitu. Kalau misalnya kalian penasaran, so pasang earphone kalian dan kita akan ngobrol bersama dalam segmen AADM. Ada apa dengan mahasiswa dari podcast Asik temenin kamu nugas. Oke, ini mungkin kita kenalan dulu nih ya dari kakak-kakaknya. Di sini mungkin dari angkatan 2018 dulu nih. Udah ada Kak Kiki. Kak Kiki boleh dong sih hai Kak. Halo. Halo Kak Kiki. Kak Kiki gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin kenalan dulu nih Kak. Tadi aku panggilnya Kak Kiki karena nama panggilannya gitu kan. Mungkin yang lain belum tahu nih nama lengkapnya siapa. Boleh dong Kak kenalan? Iya, iya, iya. Jadi perkenalkan, nama aku Rizky Rahmatika. Terus aku dari Pendidikan Teknologi Informasi 2018, angkatan 2018. Oke, Kak Kiki sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kuotanya aman ya Kak? Aman, aman. Ini pakai wifi kok, tenang. Oke, aku mau dulu ya Kak, karena udah ada kakak-kakak yang lain nih. Udah ada Kak Trio. Halo Kak Trio, gimana kabarnya Kak? Halo, Halo Kak, gimana Kak kabarnya Kak? alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Kak Trio, boleh dong kenalan dulu nih sama teman-teman yang lain yang lagi dengerin kita nih. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Trio Mahfudin dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2018. Dari angkatan 2018 nih. Tahun kemarin menjadi Kadif atau Sekdiv nih Kak, di pembinaan. Ya, tahun kemarin jadi Sekdiv Pembinaan di Mantap, Formatif. mantap. Aku mau dulu nih ya Kak. Udah ada nih ketum kita nih dari angkatan 2018. Halo Kak Engga. Halo Retno, Halo, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Mantap, luar biasa banget semangatnya yang abis dari seminar PI ya Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Engga, boleh dong kenalan nih. Mungkin teman-teman yang lain mau kenal Kak Engga lebih jauh nih, asik lebih jauh. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama kakak Enggar yang Pratama dari angkatan 2018.
Kak Engga tahun kemarin dapat amanah menjadi ketum nih, Kak. Gimana sih, Kak, perasaannya, Kak? Ini kalau membahas pengalaman menjadi ketua umum tuh sangat banyak tentunya. Mantap ya, Kak, pengalaman yang tak terlupakan gitu. Oke, makasih ya Kak Engga udah kenalan. Nih ada kakak yang terakhir nih dari angkatan 2019. Ini Wonder Woman juga nih kayak Kak Kiki. Halo Kak Umi. Halo. Halo Kak Umi, kenalan dong nih sama temen-temen yang lagi dengerin podcast kita nih. Oke, selamat malam semuanya. Kenalin, aku Umi Hanifah dari angkatan 2019, program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Apalagi nih? Tahun kemarin di Robotika 2020 itu diamanahkan menjadi apa nih Kak? Oh, kebetulan kalau di kemarin itu kakak jadi presidium di kepemimpinan Kak Engga tadi ya. Kakak jadi sekdiv pendidikan gitu. Jadi kakak masuk ke jajaran presidium gitu deh. Oke, mungkin ini udah kenalan ya, udah ada Kak Umi, udah ada Kak Engga, Kak Trio, dan juga Kak Kiki. Teman-teman, kita mungkin langsung tanya nih ya ke kakak-kakaknya. Mulai dari siapa dulu nih ya? Mungkin dari angkatan yang tertua, mungkin dari ketua umumnya dulu nih ya teman-teman. Kita tanya. Halo Kak Engga, masih di sini kan Kak? Masih dong tentunya. Masih semangat ya Kak. Kak mau tanya nih Kak, menurut Kakak apa sih orientasi mahasiswa itu Kak? Karena di podcast ini tuh kita mau ngebahas tentang gaya baru orientasi mahasiswa nih Kak. Yang pastinya kita di sini bakal sharing nih. Boleh nih Kak, di-sharing dong gitu. Menurut Kakak itu gimana sih? Apa sih gitu tentang orientasi mahasiswa? Oke, orientasi mahasiswa. Orientasi mahasiswa menurut kakak ialah pengenalan masa kampus. Kita bahas di kampus ya kan? Dong Kak di kampus. Nah, kita orientasi mahasiswa itu pengenalan masa kampus, di mana kita mulai memahami bagaimana perpindahan dari SMA atau SMK atau MAN peralihan menjadi dunia kampus gitu. Kita memahami konsepannya dari sistem kredit semester, kita mengenali wawasan wiyata mandalanya, dan masih banyak lagi yang kita dapatkan di orientasi kampus. Jadi memang masa-masa orientasi itu menurut Kak Engga itu masa yang mempunyai banyak pengalaman gitu ya Kak. Mendapatkan wawasan juga gitu ya Kak. Iya dong pastinya. So pasti. Oke. Thank you Kak Engga nih. Nanti lagi ya Kak ditanya lagi. Nah mungkin dengan pertanyaan yang sama tapi dengan orang yang berbeda nih. Mungkin dari yang perempuan dulu nih. Dari Kak Kiki gimana nih Kak Kiki? Oke. Jadi untuk aku sendiri, orientasi mahasiswa itu ya, menurut aku, itu tuh kegiatan awal bagi mahasiswa untuk menempuh jenjang perguruan tinggi. Terus, itu tuh jadi kayak untuk masa perkenalan mahasiswa baru dengan lingkungan perkuliahan. Oke, thank you Kak Kiki. Nah, masih dengan pertanyaan yang sama nih, kenapa penasaran banget gitu ya, apa sih orientasi itu sepenting apa gitu kan? Mungkin dari Kak Trio nih, boleh jawab nih Kak. Oke, kalau menurut aku, orientasi itu ibarat kayak seseorang yang hidup di lingkungan baru, terus pastikan tentu butuh orientasi itu agar lebih bisa memahami situasi yang ada di dalamnya. Jadi orientasi adalah masa perkenalan untuk bisa menentukan sikap berupa arah dan pandangan pikiran seseorang. Jadi umumnya masa orientasi oleh mahasiswa baru itu untuk mengenali lingkungan di kampus gitu. Jadi menurut Kak Trio itu orientasi mahasiswa itu merupakan kita pengenalan gitu ya Kak ya terhadap lingkungan kampus dan juga untuk memperoleh sikap kita nanti setelah
pengenalan itu menjadi lebih baik gitu Kak. Karena dari masa SMA nih Kak, pindah ke masa perkuliahan. Nah mungkin yang terakhir nih dari Kak Umi. Kak Umi boleh dong Kak dijawab Kak. Oke, kalau menurut kakak sendiri tuh ya, kalau orientasi mahasiswa itu kayak perkenalan kepada kehidupan yang lebih mandiri dan keras aja gitu. Karena beda banget gitu kan kalau kita udah dari kita yang tadi siswa, terus masuk kampus tuh bener-bener kayak, wah kayak gitu, kayak ternyata sekeras ini gitu, kayak ketemu entah itu tentang mata kuliahnya, apalagi waktu zaman kakak itu kan ya, ketemu kakak tingkat yang, wah ternyata kalau kakak tingkat di perkuliahan tuh kayak gini. Kok bedanya nggak kayak di SMA kayak gitu sih kalau kakak. Iya benar Kak, benar banget. Apalagi tahun ini ospeknya dilakuinnya online gitu ya, kayak sama dengan tahun Retno di tahun 2020 kemarin. Nah mungkin makasih banget nih Kak untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Masih banyak nih pertanyaan yang bakal Retno tanyain karena masih penasaran gitu, sepenting apa sih tentang orientasi mahasiswa itu. Mungkin kan kalau di sini ya Kak, kita udah ngebahas tentang apa sih orientasi gitu. Jadi kan perkenalan kita terhadap dunia kampus gitu. Nah kalau misalnya orientasi itu dilakukannya secara berlapis gitu. Yang dimaksudnya udah tingkat univ, terus tingkat fakultas, terus tingkat prodi gitu kan. Menurut kakak-kakak ini itu penting gak sih gitu kan? Karena kan pasti orang berpendapat, kok di ospek terus sih gitu, kok di pengenalan terus sih gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan jenuh gitu, apalagi dilaksanakan secara online gitu. Jadi menurut kakak-kakak sekalian ini ya, perlu nggak sih Kak dilaksanakan orientasi itu secara berlapis gitu Kak? Mungkin siapa dulu nih yang mau jawab? Mungkin dari Kak Umi dulu ya, yang tadi terakhir jawab dan sekarang di move jadi pertama jawab nih. Gimana Kak Umi? Oke, boleh. Kayak kalau dulu kan kakak tuh masih offline ya kan kakak masih ketemu Kak Kiki, masih ketemu Kak Engga. Iya, benar Kak. Kalau misalkan perlu nggak sih berlapis-lapis gitu, orientasi perlu banget. Apalagi, kalau memang kalau kesannya mahasiswa itu ya, justru yang paling berkesan selama kuliah itu ospeknya gitu, kayak masa orientasinya. Ya nggak sih Kak? Kakak-kakak semua juga gitu nggak? Waktu kita dapat ini offline. Iya, Gimana nih benar-benar. Kak? Ya gitu. Retno nggak Jadi ngerasain soalnya. perlu banget gitu. Jadi kayak kita di universitas tuh, kalau dulu kakak kayak bawa botol air 1 liter, kayak gitu kayak kalau dulu kalau bukan mahasiswa baru kapan lagi kita bakal kayak gitu gitu. Jadi kalau kita juga nggak kenal sama universitas gitu kan, kalau universitas kan kita lebih luas ya, kita bisa dapat teman baru, kita kenal universitas kita. Nah kalau misalkan nggak nyampe berlapis-lapis gitu, mungkin kayak kita sekedar kayak kuliah taunya dosen doang gitu, terus kita nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi kayak boring banget hidup di kampus kayak gitu, kayak buat apa sih kuliah kayak cuma kayak gini doang kayak gitu kalau nggak lapis-lapis. Justru karena ada lapis-lapisan itu yang buat kuliahnya jadi seru gitu. Apalagi kalau udah ketemu robotika di prodi, keren. Karena Retno tuh belum ngerasain nih robotika kemarin nggak ngerasain offline gitu. Jadi belum tahu ya, belum bisa banyak ngomong nih di sini gitu. Nah mungkin itu dari Kak Umi dari tahun 2019 gitu. Gimana nih kalau Kak siapa ya mau Retno tanya ya? Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Mungkin dari Kak Kiki nih, gimana Kak? Iya, kalau aku sih benar kata Umi, aku sependapat sama Umi. Karena orientasi fakultas atau prodi itu benar-benar beda-beda. Kalau misalnya fakultas itu mencakup satu fakultas, kalau prodi itu mencakup satu prodi, terus kalau universitas mencakup satu universitas. Jadi kita bisa berkenalan sama kan kalau misalnya kita di Universitas Lampung kan ada banyak tuh fakultas-fakultasnya. Itu kan nanti kita bisa kenalan sama fakultas pertanian, ada fakultas ekonomi dan bisnis, ada fakultas hukum, terus fakultas kedokteran juga. Itu nanti kita bakal ditemuin tuh sama mereka. Itu tuh bisa tuh nanti kita ngobrol-ngobrol aja gitu, kenalan gitu sama mereka. Kan jadi memperluas pertemanan juga gitu. Perlu gitu kalau menurut aku sih ya. Pertanian ya Kak. Jadi nambah relasi juga ya Kak. Iya, benar-benar. Benar banget. Jadi tambah apa ya? Kalau misalnya orang yang sukanya pansos gitu malah tambah enak kayak Kak banyak teman gitu kan. Apalagi sekarang tuh kan memang bener-bener kita kalau nggak ada PPKMB secara
berlapis gitu ya kan, masa orientasi yang berlapis, ya kita hanya lingkup itu aja gitu kan Kak kenal ya. Benar-benar benar. Mungkin mungkin dari kakak-kakaknya juga sama nih ya jawabannya. Jadi Retno tanya ke kakak yang lainnya pertanyaan yang selanjutnya aja nih Kak. Kan sekarang nih online nih ya Kak. Mungkin dari Kak Tio dulu nih yang jawab nih, karena pembinaan di tahun 2020 kemarin. Menurut kakak, tentang orientasi mahasiswa yang dilaksanakan secara online. Tahun kemarin kan online ya Kak, dan tahun ini juga online gitu. Menurut kakak, evaluasi lah dari tahun kemarin gitu. Efektif atau tidak gitu Kak, untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa baru tentang dunia perkuliahan itu yang sesungguhnya gitu. Katanya boleh dong dijawab Kak. Oke, sebenarnya gimana ya? Susah sih. Soalnya kalau online kan, ya gimana cara ngenalinnya? Orang kitanya aja nggak ketemu gitu kan. Jadi dari tahun lalu ya, kalau itu kan karena konsep baru, konsep pertama banget. Jadi ya Reto tau lah rasanya. Ya gitu, mungkin kurang efektif ya. Tapi mau gimana lagi, ketimbang nggak ada orientasi sama sekali, jadi ya harus dijalanin gitu, meskipun nggak semenarik waktu offline. Kalau dari tahun lalu sih, mungkin kurangnya sih gambaran secara realnya ya. Jadi mahasiswa barunya tuh nggak bisa ngerasain kayak aslinya gimana sih yang waktu orientasi secara offline-nya. Jadi mungkin lebih ke jenuh ya, karena tiap hari di laptop, tiap hari di handphone gitu kan. Nggak bisa ketemu, ngobrol juga cuman lewat chat, lewat Zoom gitu kan. Jadi ya seru offline lah, kurang efektif sih kalau online. Tapi Seru mending offline, dilakuin. seru online ya. Iya, Nggak offline ya, nggak pernah offline Tapi ya. seru offline gitu ya Kak. Jadi online mungkin lebih banyak jenuhnya gitu. Tapi kan biasanya ada nih Kak, kalau PPKMB tingkat univ gitu ya. Pasti kan itu dapat pemahaman materi-materi dan mungkin juga di tingkat prodi dan fakultas sama gitu ya. Sama-sama mendapatkan ilmu dan pemahaman juga. Biasanya tuh mereka tuh jauh lebih paham atau tidak sih Kak gitu Kak? ya balik lagi ke mahasiswanya. Kalau emang dia memperhatikan ya harusnya sih paham ya. Karena lebih fokus sih tentu ya, karena kan kita sendiri kan itu join Zoom, join Google Meet gitu kan, itu kan sendiri. Jadi harusnya lebih fokus, lebih dapat materinya ketimbang yang offline. Offline kan biasanya tuh ngobrol ya kan, nggak mungkin dong nggak ngobrol sama teman sampingnya. Ngobrol Ya apa gibah, Kak? Ngobrol tipis atau lah ya, gibah tuh Kak? tipis lah ya. Kayaknya lebih yang ke gibah nggak sih, Kak? Ya, ya Kaumi gitu. berpengalaman ya Kaumi. Jadi kalau misalnya online itu malah biasanya jauh lebih pemahaman materinya tuh lebih dapat gitu ya Kak. Karena biasanya lebih fokus kan, biasanya kalau daring di kamar gitu ya Kak, biar nggak digangguin dengan adik gitu kan. Kalau Repton juga segitu soalnya. Kalau dari Kak Trio itu jawabannya gitu ya. Jadi kalau misalnya online lebih online itu lebih pemahaman materinya lebih dapat tapi tidak merasakan realitas dunia kampusnya gitu. Kalau menurut Kak Engga gimana nih Kak Engga? Oke, kalau dari kakak nih, tergantung kita, pembawaan kitanya. Bagaimana kita dapat menyikapi sikap online, orientasi online menjadi suatu fenomena gitu. Suatu fenomena yang menarik perhatian seorang mahasiswa baru yang nantinya bisa dapat dikenang. Kan kita bisa jadi kenangan juga nih, online seperti ini. Yang tadinya offline, terus kita nggak tahu kan, totonya sekarang online. Kita nggak pernah pakai perangkat Zoom atau Google Meet, tahunya kita pakai nih selama beberapa tahun ini. Walaupun kita doanya kan agar lekas cepat pulih dunia ini dari wabah pandemi virus COVID-19 ini kan.
Ya, tapi kita juga bisa dapat ambil sisi baiknya dari ini. Jangan semua sisi buruknya gitu. Tapi kan lebih banyak buruknya kalau di wabah pandemi ini ya kan. Kita doakan aja yang terbaik. Semoga lekas pulih dunia ini dari wabah pandemi ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang denger podcastnya bantu amin ya, biar kita semua bisa merasakan offline nih, karena jujur banget, serius nih dari Retno semester 1 belum pernah nih yang namanya ngerasain duduk di di bangku kampus gitu, kayak kakak-kakak yang lain nih yang udah ada di sini gitu. Jadi apa sih gitu kan? Belum paham banget tentang dunia kampus secara nyata. Oke, jadi tadi dari Kak Engga udah bilang gitu ya, udah nyampein kalau misalnya itu tergantung dari pribadinya ya Kak ya, paham atau tidak gitu, menyikapinya gimana gitu. Oke, mungkin itu pertanyaan yang tadi udah ditanya nih. Masih ada pertanyaan lagi Kak? Masih mau jawab ya kan Kak ya? Mau sharing kan Kak ya? Masih dong. Pasti dong tentunya. Ini pendengarnya kecewa nih kalau misalnya kakaknya udah pada nggak mau sharing lagi nih. Next, pertanyaan selanjutnya nih ya Kak ya. Menurut pendapat dari kakak-kakak nih tentang diadakannya robotika. Bagaimana sih Kak cara kakak nih sebagai kakak tingkat untuk memberikan pemahaman bahwa mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru khususnya robotika di PTI itu Kak? Mungkin dijawab dari Kak siapa ya? Kak Kiki duluan aja nih ya. Cara menyikapi untuk memberikan pemahamannya nih Kak. Kalau bahasa kitanya tuh lebih mantep lah dapat ilmunya gitu. Boleh dong Kak Kiki dijawab. Oke. Jadi sebelumnya untuk pertanyaan kali ini kayaknya aku kurang bisa jawab ya. Jadi mungkin Kak Engga aja nih. Karena yang jauh lebih berpengalaman Kak Engga ya Kak. Nah, itu benar. Benar banget. Iya, karena waktu ketum ini lebih banyak nih kayaknya pengalamannya nih Kak. Udah lebih deket sama maba, udah lebih banyak apa ya? Ngurus-ngurusin event gitu kan, ngurus-ngurusin kegiatan ospek dari tahun sebelumnya gitu. Iya, benar Ketum banget. dulu nih. Ketum dulu aja deh nih yang jawab. Gimana Kak Engga? Waduh, ketum terus yang ngomong. Oke, menyikapi gimana kesan yang lebih agar lebih dapat di agenda robotika. Terkait agenda robotika, yang dimana itu agenda besar yang diadakan oleh formatif, tentunya agenda besar tersebut yang kita nantikan ya kan manfaatnya agar lebih terlaksana dan efektif gitu ya kan, kita lebih banyak menuangkan nuansa-nuansa yang berbeda, nuansa-nuansa bisa kita luangkan seperti games gitu, sharing session seperti ini boleh nih. Nah, lalu kita bisa kolaborasikan lagi dengan bagaimana dunia kampus pada saat offline gitu kan, kita bercerita gitu. Dan mungkin ada satu session yang dimana mereka mahasiswa-mahasiswa baru itu kita ajak untuk berdiskusi juga agar mereka menyarankan seperti apa gitu agendanya agar mereka juga memiliki ketertarikan satu sama lain untuk aktif di agenda robotika ini. Oke, lanjut Kak Retno. Mungkin dari kakak yang lain ada yang mau nambahin gak nih dari jawaban Kak Engga nih? Kak Kiki sharing mungkin dong. Kak Trio. Iya, boleh. Kak Kiki mau nambahin atau Kak Umi nih? Boleh banget loh Kak. Ini Boleh. Apa nih duluan? Waduh, ayo Home Pimpa gimana? Home Pimpa online gimana ini? Bentar. Ini bisa pakai raise hand gitu. Ini tepuk tangan Kak tapi Kak. Oh, ini salah ya. Ya, oke. Dari Umi terpilih. Silakan. Ya, terima kasih. Umi duluan.
Aku Boleh kan nih aku Kak Umi, duluan Kak Umi. ya udah. Karena aku tadi tuh mau bilang kalau misalkan mau bilang ke Kak Kiki kayak mana sih Kak caranya dulu pas kita kan waktu itu kebetulan nih pas robotika aku itu Kak Kiki jadi komdisnya dan itu kita tuh sama sekali nggak males-malesan ya nggak sih Kak? Ya kan? Kita nggak males-malesan kan dulu Kak seru robotika. Nah, Iya, benar. Ini Maba 2019 ini rajin-rajin soalnya. sampai Ini bolos karena kelas ya Kak ya? Iya. Kak Kikinya galak atau tegas atau gimana nih Kak? Ayo dong Kak, sharing Kak. Waduh, kalau misalnya aku kan nggak bisa ya nilai diri aku sendiri gitu kan. Jadi mungkin yang pernah aku komdisin aja deh si Umi. Gimana nih, Mi? Oh jadi ceritanya kita review komdis ya? Iya, iya. Komdis. Itu ya. Enggak sih, kalau dulu sebenarnya tuh Ayo. kita seneng sebenarnya robotika. Agak sedikit tertekan aja. Karena tuntutan tugas juga itu tuh jadinya kayak gitu. Udah kayak bayangin aja gitu, kita udah kuliah dari jam 7 pagi, setengah 8 ya mana kita kan offline ya dulu. Pindah gedung sana sini. Pulang kuliah tuh kita masih dudukin di tengah lapangan gitu. Dan yang paling mengesankan itu waktu pertama kali komdis masuk. Wah, itu kayak kalau sampai sekarang nggak bakal lupa sih kayak ya ampun lucu banget. Bagai Charles Angels nggak? kayak berasa lagi main itu. Pokoknya jadi ngerasain kayak yang ada di sinetron, yang geng-gengan di sinetron itu. Ya kan Kak? Waduh. Masuk tiba-tiba gitu kayak wah, Geng-gengan di sinetron ya Kak Umi. Kak Umi ini berpengalaman banget berarti sering nontonin sinetron ya Kak. ya sih. Berasa aja sih karena kakak tingkatnya kayak gitu. Tapi sebenarnya kakaknya itu ya galak sih waktu jadi komdi. Ya nggak mungkin nggak galak. Sebenarnya bukan galak karena nggak ada maksud ya, tapi karena kita tuh tegas gitu, biar kalian tuh jadi mahasiswa baru nggak lemah gitu. Bener. Terbukti. Iya, terbukti ini Umi ini sama Fiza yang kuat-kuat gitu. Kalau kata Retno tadi Wonder Woman ya. Iya dong Kak, bener banget. Nah iya. Terus kalau misalnya untuk menyikapi robotika online ini juga susah. Kalau misalnya ada komdis juga, masa di Zoom mau marah-marah, nanti direkam terus masuk TikTok viral. Itu kayak yang Iya, setuju. masa mana gesper kamu gitu. Terus masa melotot-melotot di kamera kan nggak seru, nggak malah jadi bahan ketawaan gitu kan. Itu tuh benar-benar kalau di online sendiri tuh ya benar-benar untuk orientasi online ini kurang efektif benar. Kayak gitu. Jadi Kurang efektif. jadi tuh maba tuh nggak bisa ngeliat gitu orang-orang jalan ke GSG bawa-bawa botol minuman isinya apa pasir sama batu kerikil. Botak-botak. Gitu. Tapi benar juga kata Engga tadi ada plus minusnya. Terus juga untuk biar robotikanya tuh makin seru, mungkin bisa dikasih games atau apa gitu. Sesi ngobrol bareng malam-malam. Tapi kalau misalnya ngobrol bareng malam-malam itu ini sih biasanya dilakukannya malam minggu, dan malam minggu tuh waktunya jalan sama pacar biasanya. Yang punya pacar sih Kak sebenarnya. Yeah. Oh iya. Waduh, maaf ya yang jomblo ini. Apa Kak? Mau tambahin dong dikit. Pas Boleh banget robotika. Kak, boleh banget Kak. Iya, pas Persilakan. robotika online tuh gimana ya? Sebenarnya bagus sih. Cuman kalau ngasih tugasnya terlalu banyak juga bikin mabanya males gak sih? Soalnya Iya, itu bisa Kak, jadi bener salah banget. satu faktor juga. iya, kalau online kan otomatis tugas tuh numpuk ya nggak sih? Apalagi ditambahin tugas dari perkenalan. Pasti nambah males lagi ya kan mahasiswa barunya. Ya kalau bisa dirubah lah sistemnya. Mungkin bukan tugas, tapi kayak pembelajaran yang baru lah. Seperti
bikin video pembelajaran kayak gitulah, biar makin bener lah, bukan makin males. Buka bimbel sekalian nggak sih, Kak? Kayaknya. Nah, itu bisa jadi juga tuh kayak gitu tuh. Bisa itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada PR dikerjain bareng-bareng pakai Zoom gitu kan enak gitu. Ya, bisa tuh, bisa. Iya. Ya nggak Betul. sih angkatan 20? Dan gitu sih Kak, kalau misalnya ada soal yang susah gitu, kadang yang mau-mau aja gitu untuk belajar di Zoom bareng gitu Kak. Enakan nyontek ya? Nggak boleh. Nggak dong Kak, nggak nyontek. Lebih ke kerjasama gitu. Kerjasama via online sih padahal. Kalau dari Kak Trio sendiri, gimana sih Kak, apa namanya, tentang robotika kemarin nih di tahun 2020 ini? Mungkin bisa dijadikan evaluasi selain dari jangan memberikan tugas yang banyak gitu, biar nggak ngeluh terus gitu kan mahasiswa barunya, biar nggak males gitu mahasiswa barunya. Ada nggak nih Kak, selain dari tadi tidak memberikan tugas yang berlebihan? Ya mungkin kalau kan waktu 2020 itu kebetulan konsep pertama ya, jadi maklum lah ya kalau banyak yang kurang pas gitu. Mungkin selain itu aturannya sih, aturannya kayak terlalu ribet ya kan. Terus perkenalannya tiap hari lah, nyampe malam-malam. Terus ya pokoknya banyak banget lah yang bikin mabanya tuh jadi kayak kehilangan semangat gitu. Apalagi kan apa kakak tingkatnya kan kadang ada yang kayak kurang mendukung gitu kan. Jadi bikin mabanya tuh malah patah semangat. Harusnya saling dukung sih. Jadi biar terciptalah apa arti robotika yang sebenarnya. Ya nggak sih? Iya, benar banget, Kak. Kalau tadi Kak Trio nih nyinggung-nyinggung nih kakak tingkatnya yang tidak mendukung gitu. Biasa kan ada nih Kak ya kakak tingkat yang kayak nggak support sistem banget gitu kan ke adik tingkat gitu. Biasanya tuh itu yang ngebikin canggung nih. Gimana sih Kak nih? Kalau misalnya ketemu kakak tingkat yang kayak gitu, yang tidak enak gitu kan maksudnya kayak diajak ramah mungkin apa sih so ramah banget gitu. Jadi kan itu membuat mahasiswanya itu canggung gitu kan. Mungkin yang ramah aja mahasiswa barunya tuh masih canggung gitu. Karena emang gak pernah ketemu secara online, nggak pernah bertemu secara offline gitu ya. Mungkin kalau misalnya di chat kan kadang kita ada kesibukan, mungkin jarang ada yang bales gitu. Mungkin dari situ timbul nih rasa canggung gitu kan, mau ngechat cutting, mau tanya-tanya gitu, atau apalagi mau ketemu gitu ya Kak. Nah, di masa-masa yang kayak gini, di masa kuliah yang kayak gini, kuliahnya online gini ya Kak, menurut kakak-kakak nih ada nggak sih Kak cara gitu untuk bisa menghilangkan perasaan canggung gitu Kak antara adik tingkat dan juga kakak tingkat nih Kak. Mungkin dari Kak Umi nih yang paling muda nih Kak, yang akrab juga nih dengan kakak-kakak tingkat. Gimana sih Kak caranya Kak? Tips and trick dari Kak Umi. Kalau dari kakak, tips and trick ya. Sebenarnya kakak apa ya, kayak sebenarnya kalau kakak itu ya dulu tuh ya sebenarnya juga takut gitu mau nyapa Kak Kiki, sama apalagi dulu kita offline kan, jadi kayak lebih kerasa gitu digalak-galakin, terus tiba-tiba kayak mana cara kita akurnya gitu kan. Cuman ya karena abis kita udah orientasi jadi robotika itu sih paling kerasanya gitu, karena di situ tuh kita kayak bener-bener setiap hari ketemu, setiap hari pokoknya setiap hari kita setiap sore dikumpulin. Nah, pas sesi akhir itu kan kayak ada sesuatu surprise gitu ya, dan dari situ deh kita kayak mulai, oh jadi tuh aslinya tuh sebenarnya kakaknya tuh kayak gini gitu. Terus juga kalau misalkan sama kakaknya itu sebenarnya kakak nggak kayak yang hai kak kayak gitu, nggak kayak gitu juga gitu kan, malah kakaknya kayak kadang kayaknya ada yang kayak gitu agak risih gitu, kayak misalkan ya seperlu kayak dia kakaknya juga kan orang beda-beda ya, kayak kita ya kalau misalkan kakaknya tipe orang yang nggak suka kayak disapa hai kak di mana-mana hai kak gitu, ya nggak usah kayak gitu, kayak kak kayak gitu aja gitu. Terus kayak kalau misalkan ada apa gitu ya tetap sopan gitu, maksudnya kalau misalkan kita tuh sopan sama kakak tingkat kayak gitu, nah
itu tuh nanti kayak kesannya oh ada ini juga sopan gitu, ngajak santai pun tapi tetap masih kayak sopan gitu, tapi ya nggak harus pakai kayak bahasa formal gitu juga enggak gitu, jadi kayak bawa asik aja gitu. Iya nih Kak Umi, karena Kak Umi itu dilihatnya akrab gitu ya dengan kakak-kakak tingkat yang lain. Dengan Kak Kiki juga tuh kan akrab, Kak Trio akrab, semuanya deh akrab gitu ya. Nah, selain Kak Umi, Pak Ketum kita nih juga nih tahun 2020 nih. Kak Engga gimana nih sih Kak Engga, tips dari Kak Engga nih Kak Engga biar bisa akrab gitu Kak antara adik tingkat dan juga kakak tingkat Kak. Gimana kakak agar lebih akrab seperti sekarang ini? Karena kabinet kakak tahun kemarin tuh kan kontribusi harmoni ya kan tuh. Nah, kakak mengambil inisiatif dari nama kabinet tersebut merupakan suatu implementasi yang kakak guide untuk menjalin keakraban dari antara angkatan kita agar lebih harmonis tentunya. Jadi kita menjadi satu kesatuan kekeluargaan yang utuh gitu. Itu sih kalau dari kakak. Oke Kak Engga, thank you Kak Engga. Nah mungkin Kak Trio juga nih kan termasuk yang deket nih gitu dengan adik tingkat. Karena kemarin juga kan sekdip kepembinaan. Menurut Kak Trio gimana sih Kak tips and triknya gitu Kak? Kalau tip and tricksnya sih agak susah ya. Soalnya tuh ya, gimana ya, Iya kadang gimana itu Kak? cutting bukannya sok jual mahal ke dating, Mm-mm. cuma cuttingnya tuh mau deketinnya juga bingung, nanti dikirain kayak suka tuh sama dating ya kan, nggak lucu dong masa digituin. Jadi ya serba salah sih, sebenarnya ini masalah komunikasi sama sudut pandang aja sih. Kalau menurutku tip and tricksnya, selama kita bersikap sewajarnya dan nggak berlebihan, harusnya sih nggak bakal nimbulin rasa canggung ya. Kayak misalnya mau nanya, itu tinggal tanya aja, nggak usah takut atau ngerasa kebeban nih, waduh nanti kakaknya marah nih, nggak enak nih, gimana gitu. Jadi ya lakuin aja gitu, asal sewajarnya. Semua yang berlebihan nggak baik dong. Setuju Kak Oh bener Tio. Kak. Betul, betul. Bener Kak. Ini mungkin dari Kak Kiki nih, udah semangat juga dari tadi nih. Gimana kalau menurut Kak Kiki Kak? Kalau menurut Kak Trio kan sewajarnya gitu Kak. Kalau menurut Kak Kiki gimana Kak? Saya satu suara dengan Trio kayak gitu. Jadi apa ya? Sewajarnya aja gitu. Kalau misalnya mau nanya atau apa, soalnya kan setiap orang kan punya sifat yang berbeda-beda. Kadang kalau misalnya di chat setiap hari juga bisa risih gitu kan. Jadi ya sewajarnya aja kalau misalnya mau bertanya atau gimana. Cuman kalau misalnya lagian juga kalau misalnya mau nyapa offline kan juga kita juga kadang kan ada yang beda juga kan dari foto Zoom atau gimana. Jadi kan suka canggung juga kalau misalnya mau ketemu kayak ini Kak Rizky bukannya atau ini Kak Umi bukannya kayak gitu kan. Jadi susah juga sih kalau misalnya online ini kayak buat mengetahui sifat mengetahui sifat orang tuh susah. Jadi entah ini kakaknya sebenarnya emang jutek atau kayak gimana itu tuh susah kalau misalnya di online gitu. Jadi benar sih kata Trio, sewajarnya aja tuh. Oke, satu tim dengan Kak Trio nih Kak. Tapi kalau Iya. misalnya kayak gini Kak, ada mahasiswa baru atau adik tingkat nih ya, yang introvert gitu loh Kak. Jadi kayak mau chat Kak ini takut tapi butuh deh gitu. Nah, untuk ngilangin rasa takut, rasa canggung kayak gitu tuh gimana nih Kak? Kalau misalnya kita tuh introvert gitu Kak, kayak nggak berani, takut nih nanti dibales nggak ya, ganggu nggak ya gitu Kak. Gimana Kak? Menurut Kak Kiki nih. Beraniin aja, gasken gitu. Apa namanya, mau dibales ya chat lagi cutting yang lain kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya dibales ya tinggal ngechat lagi yang lain kayak gitu, pasti dibales kok Retno, tenang aja. Kalau selagi cutting itu lagi nggak punya tugas itu pasti dibales kayak Benar. gitu.
Aja pernah ngechat Kak Kiki jam 12 malam masih dibalas sama Kak Kiki. Ini ya kan tuh, kurang baik apa coba? Tadinya pengen dimarahin tuh. Oh Ngechat iya, jangan malam-malam Umi gitu. Enggak ya Umi, bercanda ya. Lagi kebiasaan. iya nih Kak Kiki kan biasanya nih ada nih ya, mungkin nggak hanya Kak Kiki nih yang bisa jawab nih, mungkin semua kakak-kakak yang di sini nih. Kan biasanya tuh kita jam 12 tuh tim mahasiswa banget nih ya, mahasiswa pejuang deadline tuh jam 12 belum tidur dan kadang tuh stuck banget gitu kan di tengah malam mau nanya siapa gitu ya belajar. Nah, tiba-tiba ngechat nih ke cutting gitu Kak. Aduh canggung banget nih karena nggak deket mau ngechat malam juga nggak enak gitu kan. Terus biasanya nih kayak sopan nggak gitu Kak kalau kita ngechat cutting tuh malam-malam gitu. Padahal walaupun dia lagi online gitu Kak. Gimana Kak? Aduh, kalau misalnya aku bilang nggak sopan, nanti Umi tersinggung nggak nih? Tersinggung banget. Tapi sih kayaknya. Tapi kan itu penting gitu Kak. Iya, tapi seharusnya ya, kalau ngechat jam 12 malam itu nggak wajar sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, Umi udah aku anggap sebagai adik aku sendiri, jadi ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kamu belum deket apa belum kenal sama kakak tingkatnya dan belum tahu watak kakak tingkat tersebut, ada juga loh yang kayak ini dating ngapain sih ngechat gue jam 12 malam gitu, nggak tahu apa orang mau istirahat, orang lagi nonton streaming, kan ada juga yang kayak gitu, ada juga yang risih. Jadi lebih baik jangan jam 12 malam, kan masih ada hari esok gitu kan. Jam 6 pagi nggak apa-apa gitu. Berarti subuh juga nggak apa-apa ya Kak? Subuh nggak apa-apa kan sekalian sholat. Oke. Nah, kan kalau ini dari pandangan perempuan nih Kak ya, mungkin dari pandangan yang pria nih Kak. Mungkin dari Kak Trio deh. Kak Trio gimana nih Kak kalau menurut pendapat Kakak? Nah, kalau dari aku, dulu sih sebenarnya nggak dulu sih, sampai sekarang juga termasuk orang yang bisa dibilang introvert. Tapi sebenarnya malah introvert itu aktif di chat. Kenapa? Karena mainan HP terus ya kan, mainan HP, mainan laptop. Jadi kalau untuk ngechat cutting itu biasanya aku nggak canggung sih, asal pada jam yang tepat dengan bahasa yang benar dan pakai salam tentunya, sopan santunnya gitu. Jadi Bohong, ya jadi bohong nggak. asal Kalau di chat nggak sebatas balas sekarang. Baca notif kan. ya kalau ngechat cutting satu misal nggak dibales, chat cutting kedua kan banyak cuttingnya kan nggak cuma satu ya kan. Iya, Terus benar kalau Kak. di atas jam 12 kayaknya kalau belum kenal akrab jangan deh, nanti malah ada masalah internal ya kan Ya benar Kak. gitu. Dari Oke. pribadi aku, kalau misalkan ada yang ngechat jam 12 malam tuh kayak kayak misalkan ya kalau misalkan suasana hatinya lagi bagus, oh ya nggak apa-apa. Kalau misalkan lagi kayak bad mood banget itu kayak rasanya kayak kesel banget gitu, kayak musnahlah kamu dari room chat ini gitu loh. Tapi secara nggak langsung juga kan kita ngasih tahu gitu loh tata cara chat orang yang baik dan benar pada jamnya gitu kan. Otomatis kan kalau misalnya kayak gitu kan jadi kayak keseringan gitu loh. Jadi kayak dijadiin kebiasaan kalau misalnya mau ngechat orang tuh jangan jam segitu gitu. Kecuali emang urgent banget ya kayak gitu. Kan kalau misalnya dosen juga kan kita nggak pernah mau, maksudnya kayak nggak semena-mena kan kalau misalnya mau ngechat juga kan ada waktunya kayak gitu. Sebenarnya dari batasan waktu chat itu juga kita ngajarin buat caranya tuh ngechat yang baik yang benar tuh pada jam berapa dan kayak gimana kayak gitu. Iya benar. Iya, benar banget Kak. Berarti ya semuanya sama ya Kak. Yang penting apa? Kalau misalnya udah kerap juga kayak diusahakan untuk jangan chat di tengah malam gitu, lebih baik di pagi harinya gitu. Oke, mungkin kalau Reto pernah ngechat malam-malam, maaf banget nih Kak. Terutama ke Kak Umi ini kan gitu. Iya, Mungkin ini bisa jadi iya Kak gimana?
Kalau misalkan, jadi kayak gini ya, jadi kayak kalau kakak tuh ngechat malam tuh jam 12 malam tuh karena kemarin tuh kebetulan waktu apa ya ujian gitu. Karena itu tuh bener kayak mendadak banget gitu. Kayak itu sebenarnya mau ngechat udah nggak enak ya ngechat Kak Kiki. Cuman nggak apa lah ya siapa tuh kakaknya karena waktu itu uap praktikum dan itu nggak tahu kenapa itu kayak kehapus semua gitu nggak ke record gitu. Jadi kayak pengen nangis sudah nangis sih sebenarnya. Terus makanya langsung ngechat Kak Kiki Oh gitu. iya. Iya, bener. Itu Berarti kan urgent urgent banget kan ya, nih ya. Kak. Bener urgent ya kak ya. Banget. Tapi kalau misalnya jam 12 malam terus nanya, Kak Kiki lagi apa gitu, ya apa sih? Yang ada naik darah nggak sih? Iya, Kak. Oke. Nih, Kak ya. Mungkin tadi pembahasan yang tadi tuh dapat apa ya menjadi masukan ya, terutama lagi kan yang kita-kita nih para adik tingkat itu agar lebih menghargai waktu dan juga lebih menghargai kakak tingkat nih gitu. Terutama tuh chatnya di jam yang tepat lah gitu, jangan jam orang tidur kita baru ngechat gitu, Kak. Makasih ya, Kak. Mau tanya lagi nih, Kak. Kan kita ini mau robotika ya, Kak. Oh, sudah lagi prarobotika kan nih, Kak, malah. Menurut Kakak ada nggak sih, Kak, tips khusus gitu, Kak, agar mahasiswa baru di program studi pendidikan teknologi informasi ini dapat menikmati proses dilaksanakannya robotika walaupun itu secara online gitu, Kak. Mungkin dari Kak Engga dulu nih, gimana nih, Kak, pendapat Kakak? Sharing dong tipsnya nih, Kak. Tips dari kakak nih, tips terbaik dari kakak Enggaren Pratama ya kan. Yalah, lebih ke kita ngikutin aja ya nggak sih? Ngikutin agendanya, kita jalanin dengan penuh senang hati, kita nikmatin. Karena nantinya fase ini akan terlewati gitu. Dan ketika sudah kita lewatin, pastinya kita akan mengingat kembali, akan teringat gitu, akan jadi kenangan fase ini. Kalau kita dulu pernah seperti ini, apalagi nantinya akan ada maba lagi dan maba lagi yang baru. Nantinya kita akan bercerita pula dengan maba yang baru tadi gitu. Kita lebih ngejalanin, lebih menikmatin fasenya. Kalau bisa kita berperan aktif dalam agenda robotika, walau diadakan dengan online, dengan virtual Zoom meeting, atau platform lainnya. Oke, gitu aja dari kakak. Oke, Kak Engga, terima kasih. Jadi intinya kita tuh lebih menjalani aja, Kak. Jangan banyak ngeluh nih ya, Kak ya. Boleh nambahin nggak? Bener nggak, Kak? Ih, boleh banget, Kak Trio. Monggo, Kak Trio. Ya, kalau dari aku sih tipsnya cuma dua ya. Pertama, Apa paksain tuh, dan Kak? rasain. Paksain dan rasain. Paksain. Ya. Kalau dulu Paksain tuh, gimana nih, Kak? nah itu tuh. Kalau dulu kan aku kan offline ya. Jadi mau nggak mau tuh harus nurutin. Ya tapi emang itu mungkin kita mikirnya kayak apa sih? Kita juga nggak butuh gitu kan. Kadang aku mikirnya kayak gitu. Cuman lama-kelamaan pasti nanti kerasa deh. Butuh cutting, butuh temen, butuh nanya-nanya ke mata kuliah, dan lain-lain. Jadi yang pertama tuh paksain. Paksain kalau kita tuh harus kenal sama cutting. Terus yang kedua tuh rasain. Rasain deh nanti hasilnya gimana. Pasti seneng banget, sumpah. Pasti nanti kamu bakalan dapet temen baru yang apa ya, sefrekuensi lah. Bisa nanya-nanya tentang mata kuliah, bisa bantu-bantu mata kuliah kamu. Masih banyak lagi lah manfaatnya. Jadi paksain dan rasain. Oke, mantap. Paksainnya itu dalam hal positif ya, Kak ya. Jadi mau nggak mau, nanti tuh kita bakal kenal nih, harus kenal gitu kan sama cutting. Karena kita tuh nggak hidup sendiri gitu. Kita masih ada cutting, kita masih butuh bantuan mereka, kita masih butuh bimbingan mereka. Bener nggak nih, Kak Trio? Iya dong, bener banget. Benar banget. Ini Kak Umi mau menambahkan atau tidak nih, Kak? Oh, kalau dari kakak sih apa ya? Karena kakak kalau dulu tipe orang yang kayak penasaran gitu loh kayak oh besok mau kenalan sama cutting ini nih gitu. Kalau dulu kan kita pakainya buku gitu. Kayak aduh kakaknya ini kayak mana ya kayak gitu. Deg-degan aduh kayak
kayaknya galak lagi kayak gitu. Jadi kayak emang penasaran ke setiap orangnya gitu sih kayak. Nah dari penasaran itulah makanya kayak kakak tuh senang gitu. Cuman ya kadang walaupun mungkin kayak ada yang aduh kayak malas banget sih sama kakak ini kayaknya galak gak enak gitu deh. Tapi ya itu karena dipaksain dan akhirnya ngerasain dan akhirnya sekarang tinggal nikmatin aja gitu. Oke, Nah, ya tuh Kak Umi kurang ini satu ya, nikmatin. Ya sekarang nikmatin. Udah sekarang. kayak merek minuman ya? Iya. Di kampung baru nggak sih kak? Iya. Boleh. Mantap banget jawabannya. Dari Kak Kiki mau nambahin lagi nggak nih, Kak? Pasti kan juga Kak Kiki pernah ya kan jadi maba gitu, Kak. Gimana sih, Kak, tipsnya nih, Kak? Tips dari aku Kita nih, sama ini maba yang paling jutek sedunia. Tapi Waduh. jadi komdis nih, Kak. Keren. Kak Umi aja sampai disiplin karena Kak Kiki. Bener nggak, Kak Kiki? Aku ada di tim Kak Kiki nih. Waduh, apa ya tipsnya ya? Iya, Kak. Bener sih, hampir sama. Malah aku sama aja kayak Trio dan sama Umi tadi, paksain terus nikmatin. Kayak ya udah, Kati ngomong apa ya udah, biarin aja gitu. Karena emang itu buat kalian juga. Tuh. Karena memang ya untuk sebenarnya bukan untuk cutting, untuk maba ya, Kak, gitu kan. Karena nanti mereka juga yang membutuhkan cutting gitu, Kak. Bener gak sih, Kak? Iya, benar-benar. Oke. Jadi kondisi paling baik dulu paling diem ya kayak aku dulu kayak mengagumi mending kakak-kakak ini tuh yang paling enak cuma Kak Kiki jadi kayak merasa udah kayak oh Kak Kiki tuh enak orangnya gitu kalau dari dulu awal komdis ya karena emang perannya Kak Kiki kebetulan kayak gitu ya Kak ya. Iya, benar. Diam-diam menghanyutkan gitu kan. Set. Matanya biasanya tajam nih kalau misalnya diem-diem menghanyutkan nih, Kak. Udah kelihatan sih memang dari matanya bener kata Retno. Bener. Oke, jadi semuanya sama nih ya, Kak ya. Dirasain maksudnya paksain tapi dalam hal yang positif nih ya. Setelah itu kita rasain gitu kan nanti setelah robotika pasti nanti dapat yang terbaik. Oke, mungkin tadi itu pertanyaan yang terakhir. Sebelum nutup nih Kak, mau dong kasih pesan-pesan untuk mahasiswa baru, kakak asuh, dan juga panitia pelaksana robotika di tahun 2021 ini Kak. Mungkin dimulai dari ketua umumnya dulu nih. Kak Inga boleh dong Kak kasih pesan-pesannya. Pesan-pesan dari kakak nih buat semua. Baik itu peserta, kakak asuh, panitia. Semangat. Dikarenakan sebuah karya tidak dilandasi oleh semangat, tidak akan menjadi karya. Dan sebuah karya yang dilandasi dengan semangat, pasti akan berkarya dengan penuh manfaat. Mantap Kak Inga. Luar biasa nih. Intinya semangat terus gitu ya Kak. Semangatnya sampai berapa kali tuh tadi Kak Engga ngucapinnya gitu. Keren-keren banget. Makasih Kak Engga. Mungkin nih selanjutnya dari Kak Kiki dulu nih. Wonder Woman juga. Gimana nih Kak? Pesan-pesannya nih Kak untuk semuanya ya gitu. Mahasiswa baru, panitia pelaksananya gitu. Kakak asuh juga nih yang berperan aktif juga. Gimana nih Kak Kiki? Oke, tadi kan sebentar. Pesan-pesan untuk mahasiswa baru, kakak asuh, dan panitia pelaksana ya. Kalau untuk kakak asuh, kalau untuk kakak asuh mungkin pesan-pesannya jangan galak-galak sama adiknya. Apalagi kan ini ya, kakak asuh sekarang tuh 2000 berapa ya? Rata-rata. 20 Kak, 20. 2020 dong Kak. Oh iya. Kalau misalnya 2019 ya, waktu kemarin tuh mereka bilangnya tuh pengen merangkul mahasiswa baru. Jadi kayak ngajak berteman mahasiswa-mahasiswa baru gitu.
Jadi untuk kakak asuh sih pesan-pesan dari aku itu ya baik-baik aja sama mahasiswa barunya karena kan namanya juga anak SMA ya baru kuliah gimana sih kan juga nggak ada pikiran juga maksudnya kayak nggak ada gambaran juga di masa kuliah tuh kayak gimana jadi ya sabar-sabar aja ngadepin anak mahasiswa baru soalnya aku juga ngeliat tuh kan kadang suka ada orang-orang gitu di TikTok tuh mereka lagi apa sih namanya ya mereka lagi orientasi mahasiswa gitu kan kadangan di Zoom itu tuh malah nyoret-nyoret Zoom segala macem atau apa kan kayak gitu kan masih anak kecil banget gak sih jadi emang masih Ya benar Kak. iya kan ya masih anak kecil banget jadi ya sabar-sabar aja deh terus untuk mahasiswa barunya juga mungkin dari sekarang-sekarang udah mulai dicari tahu gimana kehidupan di kampus. Jadi biar nggak kaget kalau misalnya nanti tiba-tiba kita ada kuliah offline kayak gitu. Biar nggak kaget aja. Terus untuk panitia pelaksana robotika, apa ya? Kalau pesan-pesan untuk panitia pelaksana. Mungkin Umi bisa bantu aku jawab nih. Boleh Kak Umi, gimana Kak Umi? Mau nambahin dari Kak Kiki? Oke, pesannya ya buat untuk kakak asuh maupun maba gitu ya untuk robotika tahun ini gitu. Kalau dari kakak sendiri ya, apalagi penyelenggara robotika tahun ini gitu ya, kayak sebenarnya kayak lebih mau mengucapkan terima kasih gitu ya. Apalagi kemarin udah cukup kayak terkesan banget kemarin waktu penerimaan maba ternyata kalian tuh bisa gitu dan kalau nggak lewat apa ya lewat kakak asuh atau kayak gini kalian nggak bisa sharing tuh sama adik-adik kalian gitu kan gimana gitu dan kakak apresiasi banget untuk kemarin ada beberapa mahasiswa yang sekarang mungkin jadi lagi kakak asuh terus apalagi kemarin jadi yang ngumpulin maba-maba itu benar-benar kakak apresiasi banget karena emang kelihatan banget gitu kan kesabarannya gitu dan di situ secara nggak langsung juga ngelatih kayak skill kalian dalam berkomunikasi gitu walaupun sekarang masih dalam bentuk chat itu tapi udah tergambar gitu kayak gimana kepribadian kalian gitu dan kalau misalkan dari situ tuh ya jadi salah satu cara kita untuk bisa dikenal tuh juga lewat kepanitiaan kayak gitu tuh jadi kayak kita bisa lebih dikenal sama kakaknya dan kakaknya juga bakal kesannya apa ya kesan ke kita itu positif gitu loh jadi itu membranding diri kita untuk lebih positif aja gitu juga yang pasti pastinya tetap semangat gitu ya sampai akhir robotika nanti gitu kalau misalkan capek ya oke lah, nggak apa capek. Ya aku capek, lepasin aja capek. Istirahat sebentar, habis itu kita semangat lagi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu untuk apalagi untuk formatif ini kan. Gitu. Udah ya, mungkin itu aja. Udah kalau ngomongin formatif Oke. dah. Siap, Bu Waketum. Jadi Kak Umi tuh ngucapin makasih nih Kak sebanyak-banyaknya gitu untuk anak tim-tim anggota-anggota formatif yang luar biasa semangatnya gitu. Semoga semangatnya nggak pudar sampai akhir-akhir nanti ya Kak ya. Sampai kapanpun gitu lah ya. Oke, thank you Kak Umi. Mungkin next nih ke Kak Trio nih. Kak Trio, gimana Kak Trio pendapat Kak Trio? Pesan dari Kak Trio. Setuju banget. Udah hampir semua sebutin nggak sih? Ya itu sih. Sama siapa Mungkin, nih Kak? iya, mungkin sabar dan saling support. Jadi ya sabar tuh ya semuanya harus sabar. Maksudnya dari mabanya sabar menjalani robotika, dari kasuhnya sabar menghadapi adik tingkatnya, kemudian panitia pelaksananya sabar dengan menghadapi kendala yang ada, kemudian saling support. Ya gimana ya, kalau nggak saling support ya nggak bakalan bisa berjalan maksimal. Jadi ya salah satu kuncinya ya ayolah semuanya mari suksesin acara robotika. Jadi misal ada perkenalan, mabanya juga semangat, kasuhnya juga semangat, terus panitia pelaksananya juga enak kan jalannya, nggak ada kendala. Gitu sih. Cukup dari aku. Oke, terima kasih Kak Trio. Jadi intinya sabar dan saling mendukung ya Kak, agar
semuanya ini dapat berjalan gitu, dapat terlaksana secara maksimal. Oke, jadi thank you ya buat Kak Trio, Kak Engga, dan juga Kiki, dan juga Kak Umi nih yang udah kasih pesan-pesan ke kita semua. Intinya sabar, semangat, jalanin aja gitu ya Kak. Walaupun semuanya ini terasa berat itu ya cuma sementara gitu kan, nggak selamanya. Karena penting banget nih adanya orientasi mahasiswa baru gitu. Yang pertama kata Kak Engga tadi menambah wawasan gitu. Kalau kata Kak Umi menambah relasi gitu kan. Kalau dari Kak Kiki juga tadi bilang kalau misalnya orientasi itu juga penting gitu kan. Karena kita tuh bisa kenal lingkungan gitu. Sama dengan Kak Trio tadi ya gitu. Jadi emang benar-benar penting. Apalagi kalau orientasi mahasiswa itu dilaksanakan secara berlapis gitu. Ada tingkat univ, tingkat fakultas, dan juga tingkat prodi. Karena relasi kita tuh, relasi pengalaman, segalanya tuh lebih jauh bertambah gitu. Wawasan kita jauh lebih bertambah juga. Karena univ ya univ gitu, fakultas ya fakultas, prodi ya prodi yang udah disebutin sama Kak Kiki tadi. Jadi kalau misalnya kita bisa melaksanakan semuanya secara maksimal, pasti wawasan yang kita dapat, relasi yang kita dapat itu akan jauh lebih banyak gitu ya. Mungkin selain wawasan juga banyak hal-hal yang bisa kita dapat gitu ya. Salah satunya adalah pengalaman. Karena pengalaman itu penting gitu kan daripada yang segalanya gitu. Walaupun dilaksanakannya secara online, tapi nggak boleh mengurangi rasa semangat kita gitu dalam menempuh pendidikan, dalam menjalani hal-hal yang harus kita kerjakan gitu. Karena kalau misalnya tadi yang sudah dijelaskan ya, udah disebutkan sama Kak Umi dan lain-lainnya, paksain ya Kak, rasain dan nikmatin gitu ya. Jadi ya udah deh dipaksain dalam hal yang positif gitu ya teman-teman. Jadi kurangin ngeluhnya, banyakin semangatnya. Bener nggak nih Kak? Benar banget. Bener banget dong. Bener banget. Bener banget. Nih mungkin nih Kak sebelum closing, mau dong ini mungkin pendengar-pendengar kita nanti mau tahu nih, penasaran kan kalau di sini cuman audio ya Kak. Mungkin setelah denger ini langsung di searching nih kan username IG-nya, username IG dari Kak Umi, Kak Kiki, Kak Trio, Kak Engga. Boleh dong Kak sebutin nih, mungkin dari Kak Umi dulu nih yang termuda nih. Apa Kak nama username IG-nya Kak? Boleh nih promosi. Apa deh sosial media yang Kak Umi punya gitu? Mungkin punya TikTok atau apa gitu Kak? Ya, kalau kakak sih lebih ke Instagram ya, lebih baik di Instagram. Jadi kalau misalkan mau nyari Instagram kakak, nama username-nya Umi Hanifah 14 gitu. Jadi nanti search aja langsung ketemu gitu. Ya, tapi mau masih nggak usah berekspektasi lebih. Tapi jangan lupa follow ya, kayak gitu. Benar sih, supaya lebih. Iya Kak, pasti di follow nih sama yang denger-dengar. Kalau nggak follow, awas gitu ya Kak Umi. Ini waketum ini. Iya. Oke, nanti di follow kok Kak. Oke, makasih Kak Umi. Mungkin dari yang Wonder Woman juga nih ya. Kak Kiki, gimana Kak Kiki? Boleh dong promosi akun Instagram atau sosial media lain atau YouTuber gitu Kak? Boleh dong nih Kak di-sharing ke kita nih Kak. Oke, boleh. Jadi username IG aku itu nama panjang aku yaitu Rizky Rahmatika. Udah, kalau YouTube aku belum punya YouTube, guys. YouTube Jadi upload masih tugas aktifnya ada. Iya, YouTube upload tugas ya ada, tapi buat upload tugas doang. Mungkin boleh nih Kak, kalau misalnya ada tingkatnya mau lihat referensi tugas Kak, boleh dong Kak di-sharing juga Kak. Iya, apanya yang di-sharing? Nggak dikasih tahu gitu Kak nama YouTube-nya gitu, biar Oh iya. Nama YouTube-nya tetap masih nama aku, jadi masih tetap nama panjang aku yaitu Rizky Rahmatika. Facebook juga ada Rizky Rahmatika juga, tapi jangan dicari, alay soalnya. Yo, nanti langsung dicari nih Kak sama yang dengerin kita nih Kak. Waduh, jangan. Oke, boleh di-follow, di subscribe juga
diikutin ya teman-teman nih akun dari Kak Kiki nih. Mungkin ini dari Kak Trio dulu nih. Kak Trio boleh dong Kak sebutin username ataupun sosial media lainnya gitu Kak, biar kita bisa saling kenal nih Kak dengan yang lainnya. Waduh, Dengan yang dengar gitu Kak. Adanya cuma IG sama FB nih. Mau yang mana nih? Boleh dua-duanya Kak, boleh. Kalau FB ya nama lengkap biasa yang alay. Jadi Trio Mahfudin. Kalau IG-nya apa nih Kak username-nya Kak? Kalau IG cari aja trio_mahfud. Pakai D ya, nggak pakai T. Oke Kak, Trio_mahfud nggak pakai T tapi pakai D ya Kak. Iya. Oke. Makasih Kak Trio. Nih yang terakhir nih, Kak Inga boleh dong Kak di-sharing nih Kak. Disebutin gitu. Biar di-follow sama yang denger nih Kak. Ada banyak nih, boleh nggak nih? Wah, boleh. Kayaknya ini content creator banget gitu kan Kak. Kebetulan Boleh disebutin semua aja freelancer Kak. aja ya nggak sih? Boleh di follow titik fotografi. Oke, habis itu apa lagi nih Kak? Habis itu tidak lupa yang paling kita banggakan, yaitu @formatifFK_Unila. Wah, itu mah pasti Kak. Harus semangat. Dan yang Masih terakhir ada lagi nggak nih Kak? lupa nih. Apa tuh Kak? Namanya Kak? Engga_DV. Oke, langsung di-follow nih. Dari tadi udah bercakap-cakap kakaknya kalau nggak di-follow. Waduh, Mau kena ngasih sanksi FYI, ya Kak? mau ngasih FYI dong. Apa tuh Kak? Jadi ya kakak tuh mau kasih tahu kalau misalkan Kak Enga ini juga punya kakaknya jago fotografi nih. Jadi kalau misalkan mau ada yang pengen belajar fotografi ataupun mau pesan kayak atau kakaknya yang mau prewed atau kalian yang mau wedding tag gitu bisa langsung chat kakaknya. Dan juga Kak Kiki tuh jago nyanyi. Jago nyanyi. Soal Kak Kiki bagus. Rugi banget pokoknya kalau nggak follow Instagramnya. Waduh, wajib. Melayani jadinya Mi. Pokoknya semua yang udah podcast wajib dong Kak di-follow. Oke, makasih Kak Engga. Siapa lagi nih yang belum ya? Kak Umi. Kak Umi udah ya tadi Kak? Udah kan tadi pertama? Ya kan? Oh iya. Sampai Lupa lupa. nih Kak, saking asiknya. Kalau kakak sih nggak pinter apa-apa, jadi nggak perlu ada yang mau dipromosiin sih. Kayaknya. Aduh, ini merendah. Tapi ini Kak. Kak Umi cantik guys. Masih jomblo juga. Iya. Boleh lah. Dan kayak gigi Boleh sih. untuk di-follow dan juga di... Siap, FYI untuk yang dengerin semuanya. Jadi bisa, ya maksudnya cukup tahu Kak Kiki aja gitu. Ya nggak sih Kak? Ini nggak habis-habis Umi. Oke, makasih ya kakak-kakak semua yang udah sharingnya. Padahal kayaknya baru tadi ya gitu sharing dengan kakak-kakaknya. Tapi udah habis aja nih sesinya gitu kan, durasinya. Nanti kita kalau 5 jam podcastnya kan nggak lucu gitu ya. Mungkin di next podcast gitu ya kita ketemu lagi. Sebelumnya ngucapin makasih banget nih untuk kakak-kakak yang udah meluangkan waktunya untuk sharing ke kita semua dan teman-teman yang udah ngedengerin podcast ini sampai habis gitu kan, sampai selesai gitu. Karena sharingnya hari ini tuh bermanfaat banget untuk kita semua gitu, terutama untuk mahasiswa baru. Menjaga etika, menjaga kesopanan gitu ya teman-teman semua. Mungkin sebelum ditutup nih, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Formatif @formatifFKIP_Unila dan jangan lupa untuk subscribe juga akun YouTube-nya Formatif, namanya Formatif FKIP Unila. Teman-teman di sini Retno mau mengucapkan ini terkhususnya untuk mahasiswa baru ya. Teruntuk mahasiswa baru,
Saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru 2021, khususnya mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi FKIP Universitas Lampung. Selamat datang di kampus perjuangan, mulai dari sinilah perjuanganmu akan dimulai. Untuk kita semua ada sedikit quotes nih buat kita. Mary Riana berkata, hadapi segala tantangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu masih memiliki masa depan. Sebelumnya, terima kasih untuk semuanya. Keren banget untuk podcast hari ini. Ditunggu ya untuk podcast yang selanjutnya. Tetap stay di podcast asik temenin kamu nugas. Saya Retno Rehandayani pamit undur diri. See you di next podcast AADL. Thank you semuanya. Thank you ya kakak-kakak dan yang udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Gimana tugasnya? Udah selesai belum? Kalau sudah, jangan lupa di-submit ya. Kalau belum, gimana? Tenang aja, karena Pokemon akan segera kembali dengan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.